Halo guys, nama saya Sudento. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum lingkungan. Nah, pasti tahu bukan apa itu hukum lingkungan? Bagi yang tidak tahu, saya akan menjelaskannya sekarang. Hukum lingkungan itu adalah tatanan yang mengatur tentang hukum lingkungan yang berada semua benda dan kondisinya, termasuk manusia itu sendiri, yang menjadi tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Lalu, apakah peranan penting dari hukum lingkungan itu? Tentunya itu untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah yang disebabkan oleh banyak orang. Maka dibuatlah peraturan seperti hukum lingkungan. Lalu, UU yang diatur di tahun berapa? Sebenarnya ada 3, tapi yang kita gunakan itu yang terbaru. Yang pertama itu ada UU LH, yaitu undang-undang yang mengatur tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Diatur di nomor 4 tahun 1982. Lalu ada UU yang lain, yaitu UU tentang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tahun nomor 23 tahun 1997. Dan yang terakhir itu UU nomor 32 tahun 2009, yaitu pelindungan atas tentang pelindungan dan pengelolaan tentang lingkungan hidup. Nah, yang dipakai itu yang terbaru, yaitu UU nomor 32 tahun 2009. Kenapa? Karena yang itu yang sudah direvisi dan sudah mencakup dari 2 UU yang sebelumnya. Lalu dalam UU tersebut pasti ada asas-asas. Asas apa sajakah yang ada di dalam UU nomor 32 tahun 2009? Mari kita lihat dulu. Ini dia, tanggung jawab negara. Jadi apa itu tanggung jawab negara? Tentu saja untuk mencegah terjadi kerusakan dan mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan. Lalu adanya kelestarian dan keberlanjutan. Itu maksudnya gimana? Itu maksudnya kita akan melestarikan dan tentu saja untuk masa depan, untuk generasi selanjutnya. Tentu saja kita tidak buat untuk kita sendiri, tapi untuk semuanya yang tinggal di bumi ini. Lalu selanjutnya ada keselasian dan keseimbangan. Nah, apa itu keselasian dan keseimbangan? Keselasian dan keseimbangan itu ya seperti yang mencakup daerah tertentu. Karena kan harus menyesuaikan budaya-budaya yang ada di daerah, kan berbeda tentunya. Apalagi itu hukum lingkungan kan, setiap daerah itu pasti berbeda, maka harus dicakup sesuai dengan daerah tertentu atau daerahnya sendiri. Lalu apalagi manfaat, tentu aja itu bermanfaat bagi kita semua, karena dengan adanya hukum lingkungan kita lebih terjaga dan tidak terlalu banyak melakukan kerusakan yang parah. Seperti apa? Ya seperti penerbangan liar. Lalu apa lagi? Lalu ada partisipatif. Apa itu partisipatif? Itu seperti kita mengikuti atau berpartisipasi. Jadi partisipatif itu seperti kita mengikuti dan
partisipasi apa yang ada di dalam lingkungan ini. Misalnya kita kayak dalam sehari-hari kayak kita membuang sampah kepada tempatnya, atau membersihkan lingkungan yang berada di rumah supaya bersih. Seperti itulah tentang partisipatif. Lalu adanya asas pencemar membayar. Apakah itu pencemar membayar? Itu seperti kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang tentunya merugikan orang lain, makanya kita harus membayar untuk mengganti rugi tersebut. Kenapa? Karena itu pasti suatu tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Jika melakukan yang hal buruk, maka konsekuensi di sini yaitu bayar. Itu bisa dibilang denda. Lalu ada lagi keadilan. Tentu aja harus adil kepada semuanya. Misalnya kalau dia melakukan, kita juga harus melakukan. Seperti misalnya gotong royong, kita bekerja sama. Kalau kita bekerja sama, pasti kita harus sama-sama melakukannya. Kayak membersihkan halaman rumah, halaman komplek, membersihkan parit. Nah, itu harus ada kerjasamanya. Lalu yang terakhir yaitu mana satu ya? Yang kehati-hatian. Setiap kita melakukan sesuatu pasti kita harus hati-hati kan. Nah, ini juga salah satunya dalam hukum lingkungan. Bisa kita hati-hati, maka bisa mengantisipasi hal yang buruk terjadi ke dalam lingkungan. Contoh gampangnya ya seperti misalnya ada sampah yang terletak di jalan, kita bisa ngambil seperti kaleng, botol. Kita bisa buang sampah kepada tempat yang disediakan, itu tong sampah. Lalu kita masuk ke dalam hak dan kewajiban dari hukum lingkungan. Apa saja hak dan kewajiban dari lingkungan? Kalau kita mempunyai hak, tentu aja kita pasti mempunyai kewajiban. Hak ini semacam yang kita bisa lakukan. Lalu sedang kewajiban itu tanggung jawab kita. Lalu apa itu hak dan kewajiban dalam hukum lingkungan? Ya misalnya kayak dalam perkara, dalam kejadian polusi udara. Hak yang dilanggar itu tentu aja kayak merugikan orang lain, yaitu oksigennya menjadi karbon monoksida. Lalu dan udara yang di dalam tercemar. Tentu aja itu akan menyebabkan kita sesak nafas kalau kita menghidupkan udara yang tercemar. Selanjutnya contoh lainnya seperti pembabatan hutan atau bisa dibilang penerbangan hutan. Hak yang dilanggar itu penerbangan yang sembarangan yang akan mengakibatkan hutan gundul. Kewajiban kita yaitu seperti reboisasi atau bisa dibilang penanaman hutan kembali. Lalu ada pemusnahan biodiversitas. Apa itu pemusnahan biodiversitas? Itu seperti pemburu hewan yang ada di hutan. Dan hak yang dilanggar itu tentu aja pemusnahan hewan yang bisa mengakibatkan terjadinya kepunahan di suatu kategori hewan tersebut. Lalu apa kewajiban yang harus dilakukan? Yaitu kita harus melindungi hewan tersebut dan membudidayakan di suatu tempat, misalnya seperti cagar alam, suatu kamar satwa dan semacamnya. Lalu apa contoh lainnya? Seperti erosi tanah subur. Maksudnya gimana? Yang
dimana akan terjadinya tanah yang gundul. Misalnya hak yang dilanggar itu akan gagal panen dan tidak bisa memproduksi suatu barang lagi. Lalu kewajiban yang kita harus lakukan gimana? Itu kayak memanfaatkan suatu tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Lalu yang terakhir seperti tekanan ledakan populasi. Tekanan ledakan populasi itu biasanya terjadi kebanyakan orang di dunia ini. Lalu apa hak yang dilanggar? Itu sulit mencari pekerjaan atau tempat tinggal yang layak untuk kita. Lalu hak kewajiban apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengikuti keluarga berencana atau membuka lapangan kerja yang layak untuk kita bisa bekerja di tempat tersebut. Nah, itu yang saya jelaskan tentang hal ini, yaitu hukum lingkungan, tentang UU yang diatur 32, nomor 32 tahun 2009, host yang terbaru. Lalu asas-asas dari UU nomor 32 tahun 2009 itu yang harus dilakukan sekarang. Oke, betul. Dan mungkin saya sudah mengatakan ini dan saya sudah menjelaskan, semoga bermanfaat. See ya.